Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sailani dari kelas 7 TIE dengan NIM 1802069. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan tentang e-commerce. Nah, pengertian e-commerce sendiri secara umum itu elektronik e-commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik dan aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Dan secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Dan e-commerce sendiri kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau offline. Dan secara menurut para ahli, pengertian e-commerce menurut para ahli dengan berbagai definisi tentang e-commerce menurut beberapa ahli, dan di sini saya akan menyebutkan menurut ahli. Pertama itu menurut para ahli Kawakota dan Winston. Menurut mereka, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Dan menurut para ahli yang kedua yaitu Loudon. Menurut Loudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Nah, dan untuk menurut para ahli yang ketiga di sini Sally Cashman. Nah, dan menurut Sally Cashman, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Dan menurut para ahli yang keempat itu ada Johnny Wong. Dan menurut Johnny Wong, pengertian dari electronic commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Nah, dan menurut para ahli yang kelima itu menurut Mixed Person, perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Nah, itu menurut para ahli dan juga pengertian secara umum. Nah, di sini untuk implementasi e-commerce sudah sangat banyak dan signifikan dalam masyarakat, seperti implementasi e-commerce pada media sosial. Sekarang media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sudah menjadi sarana transaksi antara penjual dan pembeli, di mana sangat memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi bahkan jika penjual dan pembeli di lokasi yang berjauhan. Nah, dan ada banyak contoh dari e-commerce. Salah satu e-commerce yang terkenal di Indonesia adalah Shopee. Menurut fitur yang memudahkan pembeli untuk bertransaksi, kemudian akses, yakni hanya dengan ponsel cerdas pembeli dapat mengakses e-commerce. Nah, adapun contoh-contoh aplikasi e-commerce berbasis Android atau iOS itu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, Sorobel, JDID, dan Zalora. Dan di sini saya akan melanjutkan manfaat dari e-commerce. Nah, dan manfaat dari e-commerce sendiri itu bisa menghemat waktu lebih baik. Kini transaksi jual beli produk tidak harus dilakukan secara konvensional atau mendatangi toko fisik. Dan kita bisa menggunakan e-commerce menjadi media digital yang bisa menghubungkan pebisnis dengan konsumen secara langsung. Nah, dan juga manfaat e-commerce selanjutnya bisa menjadikan bisnis lintas wilayah, yaitu manfaat e-commerce bisa menghadirkan solusi penjualan produk tanpa terpengaruh batas wilayah. Kemudahan e-commerce yang menggunakan teknologi dan bisa mengirim barang via ekspedisi sangat menguntungkan dua belah pihak,
Ekspansi usaha secara internasional ataupun lintas negara bisa terwujud berkat e-commerce ini. Dan manfaat e-commerce selanjutnya itu bisa dilakukan tanpa modal besar. Nah, di sini pengertian e-commerce memang menghubungkan penjual dan pembeli tanpa harus ada toko fisik. Itu tidak memiliki modal untuk membuka toko fisik pun. Bisa melakukan transaksi penjualan e-commerce dengan modal terbatas saja. Bisa saja dijalani bisa memberikan keuntungan yang lumayan. Dan keuntungan dan manfaat e-commerce selanjutnya itu menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Manfaat e-commerce bagi usaha Anda adalah menawarkan fleksibilitas tinggi untuk konsumen. Dan juga tidak memiliki batasan waktu dan larangan untuk melihat katalog produk kapan saja. Nah, dan tadi itu merupakan manfaat, dan sekarang saya akan mencoba menjelaskan kekurangan dari e-commerce sendiri. Sini ada beberapa kekurangan dari e-commerce, yaitu ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Dan kekurangan selanjutnya adalah kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Kekurangan selanjutnya budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. Dan selanjutnya hilangnya privasi atau cakupan wilayah serta identitas dan perekonomian negara rawannya melakukan transaksi bisnis online. Dan juga dan ini yang sering terjadi kekurangan e-commerce, yaitu warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan website dengan produk asli. Bisa dibilang penipuan lah ya. Mungkin dari video tersebut itulah penjelasan dari saya mengenai e-commerce, baik itu dari pengertian, kekurangan, manfaat. Itulah penjelasan dari saya. Apabila banyak terjadi kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.